Halo semuanya, welcome back to my channel. Karena udah lama banget nih ya aku tidak membuat video. Oke. Jadi kali ini aku bakalan kembali dengan membawa segmen baru, yaitu segmen alur pikir. Yang dimana pada segmen ini kalian dituntut untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, permasalahan ini bisa aja tentang kesehatan atau bahkan tentang hukum, tentang pembunuhan, pencurian, dan masih banyak lagi. Yang dimana di sini kalian tidak bakalan sendiri untuk menyelesaikan permasalahan itu, tetapi bakalan dibantu dengan Tara. Halo semuanya, aku Mutiara dan aku bakalan membantu kalian dalam segmen kali ini. Itu kalian bakalan dibantu dengan Mutiara. Nah, oke, langsung aja kita masuk ke segmen kali ini. Siapkan mental kalian. Baiklah, jadi di sebuah asrama, kita sebutlah dengan boarding school yang ditempati oleh semuanya itu perempuan. Nah, di situ terjadi sebuah kasus pencurian. Menurut kalian, kalau udah dapat data-data atau informasi yang barusan aku kasih tahu, itu kalian udah bisa memecahkan permasalahannya atau belum? Yaitu siapakah yang mencurinya? Tidak, kita tidak bisa memutuskan sesuatu permasalahan hanya berdasarkan tiga data tersebut, karena tiga data tersebut masih bersifat umum dan kita tidak bisa mengetahui siapakah pencuri sebenarnya. Ya, tentu kita belum bisa mengetahui siapa sih pencurinya. Oleh karena itu kita langsung aja masuk ke boarding schoolnya. Kita anggaplah kita masuk ke kamar yang dimana disitulah terjadi pencurian tersebut. Oke. Nah, jadi di kamar situ ada 3 orang. Kita sebutlah dengan 3 peran. Yang pertama itu adalah si A, si B, si C, dan si D. Oh my god, si D. Nah, yang si A ini kita anggap sebagai teman dekatnya si korban. Kemudian yang si B ini kita anggaplah orang yang kurang mampu dalam segi ekonomi. Nah, kemudian yang si C ini kita sebutlah dengan orang yang sangat suka makan dan dia tuh nggak bisa nggak makan. Dan dia kalau nggak makan cuman palingan pas tidur doang. Oke. Dan yang si D ini adalah korban. Nah, kalau kita udah ada empat informasi ini, kita bisa aja nih untuk mengerucutkannya menjadi 3. Bisa aja orang-orang lain yang di luar kamarnya itu juga merupakan tersangkanya. Yaitu korbannya kita hilangkan, yang bakalan kita anggap sebagai orang-orang yang mungkin mencuri itu adalah 3 orang ini. Nah, orang-orang ini yang pertama itu tadi jangan lupa bahwa ini adalah teman dekat si A, si B adalah orang yang kurang mampu, dan yang si C itu adalah orang yang suka banget untuk makan. Nah, si A ini dia tuh juga dicurigai sama orang-orang karena itu kan teman dekatnya ya. Dan ceritanya bahwa hanya dialah yang mengetahui tempat si korban itu meletakkan uangnya. Jadi kalau kalian berpikir bahwa si A lah yang mencurinya, ya bisa jadi. Atau bahkan si B lah yang mencurinya karena mohon maaf, dia kan kurang dalam segi ekonomi, bisa aja dia mencurinya. Atau bahkan si C, bisa aja dia mencurinya karena dia suka banget makan. Bisa aja pas dia lagi pengen makan banyak banget dan dia kehabisan makanan dan tidak ada uang, dia bisa aja kan untuk mencuri. Nah, ternyata antara 3 orang ini, yang si C itu yang suka makan itu ternyata saat kasus pencurian dia itu tidak ada di tempat. Dan ya, si C itu ternyata orang yang kaya banget dan dia selalu banyak stok makanan, sehingga dia bisa jadi dianggap sebagai dikeluarkan lah dari kata tersangka gitu. Jadi masih ada 2, yaitu teman dekat si korban dan orang yang kurang mampu tersebut. Nah, ternyata ketika diinterogasi kedua-duanya nih, mereka itu tidak ada yang ngaku. Jadi yang si B, yaitu orang yang kurang mampu dalam segi ekonomi, dia mengatakan bahwa dia juga tidak dalam keadaan lagi pengen uang gitu. Dan walaupun dia dianggap tidak mampu, tapi dia tidak ada pikiran untuk mencuri sama sekali. Dan dia bisa membuktikan bahwa dirinya sama sekali tidak mencuri, dan itu terbukti sehingga ia bisa lepas dari kata tersangka. Dan tinggallah si A, yaitu teman dekat dari korban. Nah, teman dekat dari korban ini ternyata dialah satu-satunya orang yang mengetahui di mana sih tempat si korban itu menyimpan uangnya. Nah, jadi
pas pencurian itu pas dilihat juga tidak ada barang-barang yang kayak terbongkar gitu loh, yang kayak orang-orang abis nyari barang gitu, atau bahkan kan kalau kita berpikir ya pastilah dikemaskan gitu, tapi tuh nggak ada. Jadi tuh kayak masih rapi banget dengan susunan awalnya. Jadi orang-orang semuanya sangat mencurigai si A, yaitu teman dekat si pencuri itu. Tapi walaupun sampai akhir si A itu sama sekali tidak mengakui perbuatannya, sehingga si A dia diskor selama 2 minggu. Hingga hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun, akhirnya mereka pindah kamar. Nah, saat mereka pindah kamar, ternyata si D itu, korban tadi itu, mengalami atau dicuri lagi barangnya. Jadi orang-orang, teman-teman yang lain tuh mencurigai teman kamar, samping kamarnya si D, yaitu samping korban, karena ada beberapa celana teman-teman yang hilang itu ada sama si, kita sebutlah namanya Ria. Kita tidak bisa langsung berpikir bahwa si Ria lah pencurinya, karena bisa jadi si Ria pun merupakan orang yang dituduh oleh pelaku sebenarnya. Nah, ternyata sebelum si D itu kehilangan, banyak banget orang-orang yang juga kehilangan, baik itu berupa uang, makanan, pakaian, dan masih banyak lagi. Sehingga mereka semuanya itu setuju untuk melaporkannya ke ketua asramanya. Nah, tapi saat itu ketua asrama responnya itu seperti kurang mendukung, dan akhirnya teman-teman itu ingin mencari sendiri siapa sih pencurinya. Nah, jadi akan ada 6 orang yang mencari siapa pencuri aslinya. Nah, yang dimana si D itu tidak masuk dalam 6 orang itu. Dan ketika semua orang sedang pergi, yaitu anggaplah mereka sedang berkumpul di suatu tempat yang memang itu dalam kegiatan asrama, dan 6 orang ini diam di tempat, tapi mereka seolah-olah pergi gitu loh kegiatan, tapi aslinya mereka tuh nggak pergi, jadi mereka hanya diam di asrama aja. Jadi pas semua orang pergi, mereka tuh mencoba menggeledah semua kamar. Dan parahnya ya, menurut kalian siapa yang mencurinya? Apakah si Ria atau bahkan siapa? Oke, langsung aja. Dan ternyata yang mencurinya itu adalah si D, yaitu korban dari tahun pertama yang mengaku bahwa barangnya itu dicuri, guys. Wow. Jadi kenapa sih dia mencuri tapi dia seolah-olah mengaku bahwa barangnya lah yang dicuri? Yaitu tentu aja ingin menutupi atau ya menutupi lah bahwa dirinya pencuri aslinya. Jadi kayak orang tuh nggak bakalan curiga gitu loh kalau ternyata ya lo pencurinya gitu. Kan orang nggak kepikiran ya, kan orang mikirnya dia juga sebagai korban pencurian. Nah, jadi dia berpikirnya seperti itu. Akhirnya diteliti di orang-orang, bisa tahu kenapa dia mencurinya itu berasal dari teman kamarnya dia yang baru, kita anggaplah itu adalah si Caca. Nah, si Caca ini melihat ada sebuah krim wajah yang dimiliki sahabatnya Caca. Nah, semua di asrama itu nggak dia pakai krim itu, dan untuk mengakses atau memiliki krim itu tuh sangat sulit banget gitu loh. Jadi semua satu asrama tuh hanya taunya si teman atau sahabat Caca aja yang punya krim itu gitu loh. Jadi si Caca itu ngelihat ada krim itu di laci si korban si D. Nah, ya udahlah, anggaplah bahwa itu mungkin aja dia bisa memilikinya. Jadi kan kemungkinannya ada orang yang ingin menuduhnya mencuri, atau bahkan ada orang yang memberinya, atau dia emang beli, atau bahkan dialah yang pencurinya. Nah, akhirnya ketika teman-teman yang lain yang 6 orang itu mencoba menggeledah semua barang-barang milik si D, dan ternyata hasilnya adalah bahwa si D benar-benarlah pencuri. Walaupun mereka mendapatkan pencuri aslinya, tetapi tindakan mereka termasuk tindakan yang ilegal. Yang dimana si D itu mencuri berbagai macam hal-hal yang sebenarnya kalau lo jual itu juga nggak bakal bernilai gitu loh. Atau bahkan ketika kamu memiliki itu kayak ya pengaruhnya kecil banget gitu loh. Kayak yang dicurinya itu adalah ya oke lah uang, kita anggap oke, itu kayak normal. Maksudnya bukan normal mencurinya, tapi kayak kebutuhan orang gitu loh kan. Nah, kemudian yang dicurinya itu berupa jarum-jarum kecil. Nah, itu kan kayak istilahnya lo nggak pakai jarum aja kan, atau bisa minta sama teman-teman yang lain gitu, kenapa mesti nyuri. Kemudian kartu SIM
kayak apa sih, kartu handphone gitu, gantungan kunci, pakaian, dan masih banyak lagi. Sehingga dia masih belum mengaku si D itu bahwa dialah pencurinya, sehingga dilaporkan ke pihak asrama. Dan ketika dia diinterogasi, ternyata dia itu memiliki kelainan, yaitu gangguan jiwa kleptomania. Nah, yang harus kita ketahui bahwa kleptomania atau gangguan jiwa itu benar adanya. Nah, kleptomania sendiri itu diakibatkan karena kekurangan senyawa kimia serotonin, kemudian gangguan pelepasan senyawa dopamin, kemudian juga karena ada ketidakseimbangan sistem opioid. Dan semua itu yang menekankan atau yang tidak bisa membatasi dirinya untuk berhenti mencuri. Nah, orang-orang yang seperti ini ternyata ada gitu guys, maksudnya motifnya itu juga berbeda dengan pencuri seperti pada umumnya. Katakanlah misalnya nih, orang-orang yang mencuri itu karena memang membutuhkan uang atau karena emang itu dia jadikan sebagai pekerjaannya. Tetapi orang-orang yang mengidap kleptomania ini bisa aja orang kaya gitu, karena dia itu merupakan orang yang menginginkan untuk memiliki barang tersebut. Walaupun sebenarnya seperti yang aku bilang, bisa aja kalau ternyata barang-barang yang dicurinya itu kalau kita jual ternyata tidak begitu berharga gitu loh. Atau bahkan ketika kita curi, manfaatnya untuk kita itu sangat sedikit gitu loh. Tapi itulah gangguan mental yang dihadapinya. Dan yang paling parahnya, penyakit atau gangguan jiwa ini, maaf itu gangguan jiwa itu merupakan yang kronis atau bahkan bisa seumur hidup melekat pada dirinya. Walaupun kemudian hari mungkin bisa aja ditekan keinginannya itu dengan memakan obat atau bahkan dengan psikoterapi dan sebagainya. Lantas, apakah orang dengan gangguan kleptomania bisa ditangkap? Dan orang-orang yang mengidap gangguan jiwa ini seperti kleptomania dan sebagainya, menurut pasal 44 KUHP bahwa mereka itu tidak bisa dipenjara. Ya, begitulah hukumnya. Jadi selesailah sudah kasus yang kita pecahkan pada kali ini, walaupun kalau dipikir-pikir tidak terlalu mengasah otak, tapi yang aku harapkan ini bisa memberikan informasi tambahan kepada kalian bahwa itu tentang penyakit atau tentang memecahkan masalah atau sebagainya. Dan yang perlu aku tekankan bahwa kalau kita ada masalah atau sebagainya, jadi orang-orang yang sebagai korban itu juga terkadang bisa menjadi tersangkanya. Gak kerasa ternyata pembicaraan ini sudah selesai. Jadi sudah selesailah video kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, komen, dan subscribe. Bye bye. Kalau ada yang salah atau yang kurang benar, mohon untuk dibenarkan atau diluruskan. Dan seperti biasa, aku ingin mengetahui bagaimana sih pendapat kalian. Jangan lupa untuk tulis di komen bawah ini.